Ketika ada orang memancing emosi kita, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Tahan emosi kita. Saya sedang berpuasa. Ini harus menjadi pakaian kita tidak hanya ketika Ramadan. Di luar Ramadan pun itu kita lakukan. Kemudian apa kata Allah lagi Bapak Ibu? Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita sambung ayat ini. Memang betul ya, luar biasa Al-Quran ini fitrah. Wasbir wa ma sabruka illa billahi, dan bersabarlah kata Allah. Allah ulang balik, sabarlah. Setelah awalnya Allah mengatakan boleh pilihan kita membalas, kemudian Allah mengatakan kalau kita sabar tidak membalas lebih baik. Kemudian Allah ulang lagi Bapak Ibu, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah. Mati pilihannya memang sabar. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu kita berharap Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini insyaallah 15 menit kajian kita akan lihat firman Allah dalam surat An-Nahl. Surah An-Nahl surat yang ke-16 di juz yang ke-14. Ayat yang kami bacakan tadi ayat 126. Di surah An-Nahl ini sampai ayat 128. Berarti 126, 127 dan 128 ayat terakhir dari surah An-Nahl. Ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita cara hidup, mengajar kita dalam berinteraksi dengan sesama kita. Maka Bapak Ibu, kalau orang yang selalu berinteraksi, mentadaburi Al-Quran, maka dia bisa paham hidup ini. Sering ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, maka pastikan memang setiap hari tangan kita ini menyentuh Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pelajari, kita pahami. Kalau kita belum paham, kita tanya kepada ustaz kita, ayatku makasihnya. Jadi dengan seperti itu Bapak Ibu, misi Allah menurunkan Al-Quran tepat untuk kita. Karena Allah mengatakan zalikal kitabu, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli
Dan jika kalian membalas. Di ini ceritanya Bapak Ibu ketika kita mungkin dizalimi oleh orang lain, kita dianiaya oleh orang lain, apapun yang orang buat sama kita yang membuat kita tidak nyaman, inilah yang Allah informasikan kepada kita, tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimislihi ma uqibtum bihi. Dan jika kalian membalas, maka balaslah mereka dengan sama seperti yang mereka lakukan kepadamu. Ma uqibtum bihi, apa yang kalian dibalas dengannya. Ini Bapak Ibu, ketika kita dianiaya oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, agama kita membenarkan kita membalasnya Bapak Ibu. Tapi balasan yang kita berikan harus sama dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka menghina kita, menghina saudara kita, kita dibolehkan ternyata Bapak Ibu balik menghinanya, tapi harus sama seperti mana mereka menghina kita. Kalau Bapak Quraisyab misalkan Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan tidak selesai buang doa, ibu kamu tu tidak orang baik, kalau ada dia mengatakan seperti itu, kita boleh membalas, ibumu juga tidak baik, atau boleh apa? Tapi kalau kita balas, ibu dan bapakmu tidak baik, tidak boleh. Berlebih kita satu Bapak Ibu. Begini Allah mengajarkan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu, tidak sampai di situ saja, ada pilihan kedua yang Allah tawarkan. Karena memang agama kita, ya agama Islam ini, ajarannya ajaran fitrah. Tahu betul Allah yang mendesain kita, maka Allah tahu ketika kita dizalimi, ketika kita disakiti, tidak siap kita, jiwa kita tidak siap, maka Allah memaklumi jiwa kita yang tidak siap, itu boleh, balaslah. Kalau kita misalnya ditampa di orang, boleh buat tampalannya kuliah Bapak Ibu. Anak awaknya tampa di orang lain, awak bolehlah menampa anak orang lain, itu kuliah. Begitu Allah mengajar, tapi harus sama. Kalau nyetampanya misalnya 100 km per jam, awak mesti menampanya 100 km per jam loh Bapak Ibu. Tidak boleh lebih. Tapi ada tawaran kedua. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Dan jika kalian bersabar, lahuwa khairul lisabirin, sungguh ia lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi sekarang ini Bapak Ibu terpulang kepada kita. Ingin kita balas, syaratnya harus sama dengan apa yang mereka lakukan dengan kita. Tapi kalau kita sabar, Allah yang mengatakan di sini, lahu khairun lisabirin, sungguh sabar itu lebih baik. Maka Bapak Ibu, kita kan sudah selesai 30 hari memasuki madrasah Ramadan. Memang diajar kali kita di situ sabar tuh Bapak Ibu. Sabar ketika menghadapi orang, sabar menunggu duduk berbuka. Ketika ada orang memancing emosi kita, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Tahan emosi kita. Saya sedang berpuasa. Ini harus menjadi pakaian kita, tidak hanya ketika Ramadan. Di luar Ramadan pun itu kita lakukan. Kemudian apa kata Allah lagi Bapak Ibu? Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Allah sambung ayat ini. Memang betul ya, luar biasa Al-Quran ini fitrah. Wasbir wa ma sabruka illa billahi. Dan bersabarlah kata Allah. Allah ulang balik, sabarlah. Setelah awalnya Allah mengatakan boleh pilihan kita membalas, kemudian Allah mengatakan kalau kita sabar tidak membalas lebih baik. Kemudian Allah ulang lagi Bapak Ibu, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah. Berarti pilihannya memang sabar. Pilihan yang Allah tawarkan walaupun
dua, tapi penekanan yang Allah berikan sabarlah. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan izin Allah. Jadi sabar pun tidak mudah tu Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang menzalimi kita, tampaknya waktu pina menampak wak kurang bakak, tu wak tidak membalik dah. Itu kata Pak Quraisyab, itu alun sabar. Karena memang wak tidak berani melawannya dah. Pika manakan awak, anak buah awak, karyawan awak, anggota awak yang memancing emosi awak bisa membalik dan ini tidak akan membalik. Ketika tu awak sabar, itulah pahalanya di situ Bapak Ibu. Dan Allah mengatakan, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, tidaklah kesabaranmu itu kecuali dengan Allah. Makanya Bapak Ibu memang minta ke Allah, ya Allah berikanlah aku kesabaran, berikanlah aku kesabaran. Lalu minta itu Bapak Ibu, karena memang tidak mudah, dan pilihan sabar kau pilihan yang terbaik. Kemudian Allah mengatakan, wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih hati atas mereka. Jadi kalau ada orang menzalimi awak, anak awak, lawak gadangannya, tunya lebarale, lakalua piti awak tu memparaleannya, bautang lo, bautang kasih A, kasih B, kasih C untuk memparaleannya. Sudahnya paralenya pai dak 5 tahun dak pulang-pulang. Nak do kabar itu yang awak agia, itu yang awak dapat. Maka Allah mengatakan sabar di sini. Jangan jalankan anak amalan menggadangan labi piti amalan hutang kama jan kama bayutang le tipu sinadur. Menelpon sinadur nak kabar berita. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Allah mengatakan sabar dan sabar. Kemudian itulah awak sabar tu. Wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih hati. Jadi berarti kita memang sedih Bapak Ibu. Ketika istri kurang perhatian kawa, istri melawan kawa, awak sabar, awak sedih. Ketika suami awak tidak memperhatian awak, awak sedih Bapak Ibu. Tapi Allah larang sedih itu. Sedih sesaat boleh ya. Wala tahzan alaihim, jangan kamu bersedih. Kamu dah sabar, jangan bersedih dulu lagi. Wala taku fi daikim, dan janganlah kamu dalam kesempitan, dan sasak lu dah doa gitu. Memang awak sedih, memang sasak dah doa Bapak Ibu, awak menggadangan anak awak, atau awak menyengolahkan kemanakan awak, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah awak sekolahannya, sampai jadi hebat dan orang kayu. Satu ketikanya kayu raya awak miskin, awak payah, awak minta tolong kayaknya nak ajuan awak dah. Awak sedih, sesak nafas awak, sesak dada awak. Jangan kecil Allah, jangan awak sedih, jangan sesak dada kita. Yang kurun, mereka dibudayakan. Jadi lawan kita, kalau di sini kan bercerita konsep tentang perang Bapak Ibu. Jadi apapun tipu daya orang perang kepada kita, tidak mau bisa sakti. Dan apapun yang dilakukan oleh lawan bicara kita, lawan aktivitas kita, jangan kita membuat sedih. Dan ini Bapak Ibu luar biasa. Allah kunci surah An-Nahl ini sampai ayat 128. Allah kunci ayat ini. Innallaha ma'allazina taqaw. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tentu Bapak Ibu kita ingin bersama Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang punya surga dan neraka. Allah mengatakan, Allah bersama orang bertakwa. Orang bertakwa apa tadi itu? Orang yang memaafkan orang berbuat salah kepada dia, dan orang tidak dendam. Perhatikan, tidak sedih, itu kan tidak dendam. Wallazina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang bertakwa, ke dalam kelompok orang muslimin apabila kita sabar. Maka Bapak Ibu bisa kita lihat di sini, ya, Ustaz Iman Amini pernah menyampaikan di sini Bapak Ibu. Jangan kita berpikir takwa itu karena kita puasa saja, karena kita sholat saja. Tapi ketika kita mampu sabar, ketika kita mampu memaafkan, itu juga takwa Bapak Ibu. Maka ayat ini bisa kita perhatikan, bukan hanya sekedar berbicara boleh sabar atau boleh membalas, tapi di sini ayat ini menekankan kepada kita, kalau ingin muhsinin, kalau ingin disayangi dekat kepada Allah,
maka kita mampu memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Jadi Bapak Ibu, intinya pengajian kita Nahl 126, 127, 128 bilawat terapi diri Bapak. Jangan sampai kita lupa dengan apa yang kami sampaikan ini, karena kita sering mendengar pengajian. Sekarang kita dengar pengajian, kita paham. Besok kita dengar pengajian lagi, lupa pengajian yang sekarang. Nah, lusa berapa hari lagi dengar pengajian, lupa pula pengajian yang sekarang ini. Jadi biarlah Wak sepakai Bapak Ibu, ya Wak tanamkan dari Wak subuh Wak mulai kini sampai ambo tinggal dunia ku ambo sabah. Apapun yang dilakukan siapapun kepada kita mampu memaafkan, mampu melupakan, dan mampu berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Kalau itulah wakarajuan Bapak Ibu, memang takwa Pak. Kalau itulah wakarajuan, memang muhsinin kita. Kalau sudah kita seperti itu, kapanpun Allah panggil, tidak masalah lagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.